Jadi gelombang pertama, makanan yang paling bawah itu akan terjadi kontraksi seperti ini supaya makanannya itu bisa keluar. Kemudian di sini lagi didorong ke bawah hingga semuanya bisa habis. Kemudian ada pankreas. Pankreas akan mengeluarkan berbagai macam hormon. Jadi hormon pankreas, empedu, hati, dia merupakan organ aksesoris atau organ tambahan yang juga dibutuhkan dalam proses sistem pencernaan. Dia mengeluarkan beberapa macam hormon dan enzim yang berfungsi untuk membuat makanan tersebut menjadi lebih gampang dicerna oleh tubuh. Di sini ada beberapa enzimnya, nanti silahkan dibaca sendiri. Kemudian di dalam usus halus itu terdiri dari villi atau jonjot-jonjot usus. Jadi di villi-villi ini dia gunanya untuk menyerap sari-sari makanan atau nutrisi yang ada di makanan. Jadi makanan yang masuk ke usus halus dia akan bersentuhan langsung dengan villi-villi ini. Kemudian makanan yang nutrisi yang lewat di sini dia akan masuk ke dalam pembuluh darah. Kemudian dia akan masuk ke dalam pembuluh darah dan akan diedarkan ke seluruh tubuh sehingga bisa digunakan untuk beraktivitas. Jadi itu seperti itu prosesnya makanan yang bisa masuk, bagaimana bisa sampai digunakan menjadi energi oleh tubuh. Kemudian di sini ini semua enzim-enzim yang dikeluarkan di usus halus. Kemudian di sini terjadi proses pencernaan, jadi makanan yang dalam bentuk polisakarida di mulut, kemudian dia akan dirubah menjadi disakarida, baik itu dalam bentuk laktosa, sukrosa, maltosa, dan kemudian diubah menjadi monosakarida, galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Kemudian di lambung, yang protein itu akan diubah menjadi peptida, kemudian dari peptida menjadi kompleks asam amino. Kemudian trigliserida akan diubah menjadi monoglisakarida dan asam lemak bebas, kemudian baru bisa digunakan. Kemudian ini bagaimana proses absorpsinya. Ini proses segmentasi pergerakan yang ada di usus. Jadi kita anggap kenapa bentuknya feses itu bulat-bulat. Jadi karena bentuk ususnya seperti ini, jadi kita perkirakan atau kita anggap usus nomor ganjil semua dulu yang saling kontraksi. Kemudian setelah dia kontraksi, maka yang tadinya usus yang nomor genap dia relaksasi, gantian lagi dia yang berkontraksi. Jadi itu yang membuat bergerak. Jadi bentuknya seperti ini ceritanya. Satu, jadi yang ganjil dulu yang memencet, kemudian lepas lagi, genap lagi yang seperti ini, dan seterusnya. Kemudian di kolon di sini terjadi proses penyerapan air dan mineral. Jadi dari usus halus, kemudian dia akan masuk ke dalam sini, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoid. Kenapa disebut sigmoid? Karena dibentuknya seperti S, huruf S. Kemudian rektum dan anus. Yang penting diketahui adalah bahwa di anus itu terdiri dari dua sphincter atau dua kuncinya. Jadi ada internal anal sphincter atau sphincter anal internal atau kunci anus bagian dalam dan penguncinya anus bagian luar. Untuk bagian dalam itu dilapisi oleh otot polos dan yang di bagian eksternal itu otot rangka. Meskipun fesesnya sudah ada micertanya di ujung, tapi ketika seseorang belum menemukan tempat yang tepat untuk mengeluarkannya, untuk defekasi, maka kita masih bisa menahan, karena ada sphincter anal eksterna, artinya dia terdiri atau dia dikelilingi oleh otot rangka atau otot lurik yang bisa kita kontrol. Jadi seperti itu, kenapa kita bisa buang air besar itu di tempat yang cocok enak karena masih bisa kita kontrol kecuali dalam kondisi yang diare. Kemudian ini yang disekresikan.
bagaimana proses pergerakan makanan itu terjadi. Jadi misalnya orang makan di jam 7 pagi, itu makanannya sudah masuk. Kemudian di jam 12 siang, ini makanan sudah habis, sudah ada di usus besar. Jadi wajar kalau kita sudah lapar lagi. Kemudian jam 12 siang, ini sudah mulai kosong. Jam setengah 1 itu harusnya sudah makan. Jadi di jam setengah 1 itu biasanya orang akan sudah mulai lagi ada refleks untuk buang air besar karena sudah waktunya makan siang. Jadi tubuh akan memberikan respon bahwa waktunya kita mengosongkan bagian usus karena kita akan mengisi lagi dari atas. Jadi biasanya wajar kalau habis makan itu biasanya ada refleks untuk buang air besar karena ceritanya tubuh kita sudah terisi, waktunya untuk mengeluarkan lagi yang sudah lama di dalam. Jadi seperti itu. Oke, jadi ini anus. Jadi ketika feses sudah ada di daerah rektum, maka tekanan yang ada di feses itu akan memberikan rangsangan ke reseptor tekanan, sehingga di sini akan membuat terjadi kontraksi. Di sini ceritanya full feses. Di sini sudah full feses, tapi karena di sini masih ada sphincter ani eksternal ini, kalau kita sudah mendapat tempat yang tepat, maka dia akan membuat relaks atau membuat penguncinya itu terbuka sehingga fesesnya itu bisa turun. Oke, selanjutnya sistem urinaria, perkemihan. Jadi di perkemihan kenapa ginjal itu lebih di atas yang kanan? Yang kiri.